Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Putri Rahayu, NIM 21302032, akan menjelaskan sejarah filsafat yang mencakup masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, masa abad dewasa. Masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentri menjadi logosentri. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat sekitar abad 9 Masehi atau paling tidak tahun 700 Masehi di Yunani Soviet diberi arti kebijaksanaan. Sophia berarti juga kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos 480 hingga 540 Masehi. Sementara pada abad 500 hingga 580 Masehi, kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Ahli pikir pertama kali yang muncul adalah Thales 625 hingga 545. Hingga 625 Masehi yang berhasil mengembangkan geometrik dan matematika. Lysippos dan Demokritos mengembangkan teori matematik. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclid mengembangkan geometrik edukasi. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Platon mengembangkan teori tentang ide. Aristoteles mengembangkan teori tentang dunia dan benda serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis bintang. Ilmu biologi. Masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Abad ke-13 ditandai berdirinya universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Seperti Anselmus 1033 hingga 1109, Abelardus 1076 hingga 1143, dan Thomas Aquinas 1225 hingga 1274. Di kalangan para ahli pikir Islam, periode filsafat skolatis Islam muncul oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sunnah, Al-Ghazali, Al-Bajjah, Ibnu Tufai, Ibnu Rus. Periode skolatis Islam ini berlangsung tahun 850 hingga 1200. Pada masa itu, kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dan pesat. Akan tetapi, setelah jatuhnya kerajaan Islam di Granada, Spanyol tahun 1492, mulai kekuasaan politik barat menjarah ke timur. Kemudian pikiran-pikiran ini masuk ke Eropa yang merupakan sumber
perkembangan Islam paling besar yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu muncul renaisasi dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 hingga 16. Masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menampakkan manusia pada tempat yang setara dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikiran antroposentri, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal, pikiran, dan pengalaman. Karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi atau eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu alat kodrat, natural sciences. René Descartes 1596 hingga 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara ilmu alam dan ilmu pasti. Kemudian ke dalam pemikiran filsafat. Abad 18 sebagai tokoh adalah George Berkeley 1685 hingga 1753, David Hume 1711 hingga 1776, dan Rousseau 1722 hingga 1778. Di Jerman muncul Christian Wolff 1679 hingga 1754 dan Immanuel Kant 1724 hingga 1804 yang mengupas agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membuktikan pengertian-pengertian yang jelas dan bukti kuat. Amin. 1987. Abad 19, tokoh-tokohnya adalah Hegel 1770 hingga 1831, Karl Marx 1818 hingga 1883, Auguste Comte 1798 hingga 1857, J.S. Mill 1806-1873, John Dewey 1858 hingga 1952. Thank you for listening to